Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Masailul Jahiliyah. Kita sampai pada al-mas'alatul khamisah, tradisi yang kelima. Dia dari tradisi-tradisi jahiliyah, yaitu berkata Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, inna min akbari qawaidihim al-iqtirara bil akthar wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Fa'atahum bi dhiddi dhalik wa awdahahu fi ghairi mawdi'i minal Qur'an. Kata Syekh, inna min akbari qawaidihim, di antara kaidah terbesar mereka kaum jahiliyah itu, mereka punya tradisi-tradisi yang mereka jadikan sebagai patokan dalam mempertahankan eksistensi mereka. Itu tradisi-tradisi tersebut sudah dianggap sebagai kaidah-kaidah, norma-norma dalam kehidupan mereka. Nah, kaidah-kaidah terbesar di antara mereka itu ada beberapa banyak. Nah, di antaranya salah satu disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu inna min akbari qawaidihim, di antara kaidah terbesar mereka kaum jahiliyah itu adalah al-iqtirara bil aktsar, yakni tertipu dengan jumlah pengikut atau tertipu dengan kuantitas. Yakni kalau sesuatu itu penganutnya banyak, itu mereka menganggapnya benar. Kalau sesuatu itu pengikutnya sedikit, ya mereka anggap itu salah.
Begitu. Kata Syekh, wa yahtajuna bihi ala sihhati syai'. Mereka berdalil dengan jumlah atau dengan mayoritas untuk menunjukkan sesuatu itu benar. Jadi mereka dengan kaidah kebenaran itu ada pada mayoritas, maka kalau sesuatu itu dianut oleh mayoritas, oleh jumlah banyak orang, itu mereka katakan ini kebenaran. Ini kebenaran. Tapi kalau sesuatu itu dihuni atau dianut oleh jumlah minoritas, maka mereka akan mengatakan ini tidak benar. Tidak benarnya dilihat dari mana? Apa kaidahnya? Apa dasar hukumnya? Ya bagi mereka dasar hukumnya itu karena pengikutnya ya sedikit. Ya, begitu. Naam. Wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Dan mereka juga menilai batilnya suatu perkara dan mereka menilai tentang batilnya suatu perkara itu bi ghurbatihi wa qillati ahli, berdasarkan asing dan berdasarkan gurbatihi, asingnya para pengikutnya itu, wakillati ahli, dan sedikit para pengikutnya. Jadi mereka menilai sesuatu perkara itu kalau batil, yaitu dia terasing dan pengikutnya ya minoritas. Ya, ada sesuatu yang datang dianggap bahwa ini kayaknya sesuatu ini asing ya. Pengikutnya ya cuman sedikit, berbeda dengan mayoritas. Kemudian ini tidak dianut oleh banyak orang. Maka berarti ini batil, ini enggak benar. Fatahum bidhiddi dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dengan membawa kaidah yang kebalikan dari itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam datang membawa kaidah sebaliknya dari kaidah-kaidah orang-orang jahiliyah ini. Wa awdahahu fi ghairi mawdhi'in minal Qur'an, dan beliau menjelaskannya di sejumlah tempat dari Al-Qur'an. Yani di dalam Al-Qur'an itu banyak yang menjelaskan tentang kebenaran itu bukan dilihat dari mayoritas. Dan kebenaran itu bukan dilihat dari asing atau tidaknya. Ya, karena bisa jadi sesuatu itu dianggap asing karena dia berbeda dengan apa yang dianut oleh mayoritas manusia. Tapi dia adalah benar. Sebagaimana datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang awal mulanya itu gharib, asing. Ya. Wa sayaudu ghariban, dan dia akan kembali asing pula. Kama bada, sebagaimana awal datangnya. Jadi kita lihat Islam datang
awal-awal ketika dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang dianggap asing. Kenapa asing? Karena berbeda dengan mayoritas masyarakat jahiliyah ketika itu. Masyarakat jahiliyah masih melakukan penyembahan terhadap berhala. Masyarakat jahiliyah masih melakukan kecurangan-kecurangan di dalam timbangan dan ukuran. Masyarakat jahiliyah masih melakukan praktek ribawi, di mana kalangan orang-orang Yahudi ketika itu mereka melakukan sistem rentenir, ya seperti sekarang ini, pinjam 5.000 bayarnya 6.000, itu dilakukan oleh mereka. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan sesuatu yang baru yang tidak dikenal oleh mayoritas masyarakat jahiliyah, yang bertentangan dengan adat istiadat mereka, ya sudah barang tentu ya dianggap asing. Ya, dianggap asing. Karena ketika itu ya praktek-praktek yang menyelisihi itu mendominan. Nah, begitu pula Islam itu di akhir zaman dia akan kembali ke dalam kondisi asing seperti itu. Kapan itu terjadi? Ya, yang demikian itu terjadi hina yaktsuru syarru wal fitan wad dhalal. Ketika keburukan, fitnah dan kesesatan itu sudah merajalela. Sudah mendominasi. Nah, kejahatan sudah mendominasi, keburukan sudah mendominasi, kesesatan sudah mendominasi. Akhirnya al-haq itu cuma minoritas, maka dia dianggap asing. Paling 1-2 orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, mereka menjalankan dalam kehidupan mereka, dan mereka akhirnya asing, tidak sama dengan keumuman orang. Ya. Dan itu sudah sunatullah. Maka ketika itu Islam itu juga dianggap asing. Nah, ini saja kalau kita lihat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini saja, ini sudah bertentangan dengan kaidah orang jahiliyah. Nah, kaidah orang jahiliyah tadi itu apa? Yahtajuna bihi ala sihhati syai'i wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Mereka berargumen dengan jumlah mayoritas untuk menunjukkan benarnya suatu perkara dan memandang batilnya suatu perkara apabila perkara itu dianggap asing dan sedikit pengikutnya. Ya. Nah, ini kaidah mereka. Jadi kalau mereka timbang-timbang sesuatu, kalau sesuai dengan kaidah ini dianggap benar. Kalau menyelisihinya dianggap salah. Sementara Rasulullah mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu awal mula datangnya asing dan di akhir zaman dia akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Dalam kondisi Islam itu yang benar tentunya, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan hal itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Begitu pula Allah mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai keyakinan hidupnya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, sisi pendalilannya Allah mengatakan wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku telah ridha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Jadi agama yang diridhai oleh Allah Islam. Agama yang merupakan jalan kebenaran itu adalah Islam.
agama yang merupakan jalan keselamatan adalah Islam, dalam kondisi Islam itu datang di awal-awal itu dia asing, di akhirnya pun dia akan asing. Dalam kondisi dia adalah suatu kebenaran, berarti dia sangat berbeda, bertolak belakang secara frontal dengan kaidahnya orang-orang jahiliyah. Ya. Kalau begitu bagaimana Ustaz cara menentukan kebenaran dalam pandangan Islam? Ya, dalam pandangan Islam kebenaran itu bukan dilihat dari jumlah, bukan dilihat dari kuantitas. Kebenaran itu sama sekali tidak dilihat dari kuantitas. Karena bisa jadi seseorang itu dia berada di atas kebenaran, sementara di suatu negeri dia hanya seorang diri. Ya, bisa jadi juga hanya ada sekelompok orang kecil, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar, mereka mengamalkan agama apa adanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Mereka berada di tengah-tengah mayoritas manusia. Mereka pasti dianggap asing dan juga mereka itu sedikit orangnya. Ya. Begitu pula ketika di dalam hadis ya, ketika uridat fihil umam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan ya pada peristiwa Mi'raj itu ditampakkan kepada Nabi itu para nabi dan umat-umat mereka ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di antaranya itu ada seorang nabi dan dia punya pengikut hanya sedikit, ada seorang nabi dia punya pengikut hanya satu orang atau dan dua orang, ada seorang nabi dia punya pengikut hanya seorang saja, dan seterusnya ada. Maka itu berarti kalau dilihat kalau kita merujuk kepada kaidahnya orang-orang jahiliyah, berarti nabi-nabi yang gak ada pengikut ini mereka gak benar. Waliyadzubillah, tentu tidak demikian ya. Nah, oleh sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, kata beliau, falaisatil ibratu bi kathratil atba' 'alal madhhab aw 'alal qaul, innamal ibratu bi qawlihi haqqan aw batilan. Nah, yang menjadi patokan itu, ibrah itu bukan dilihat pada banyaknya pengikut ya. Yang menjadi patokan bagi kita untuk melihat suatu kebenaran itu bukan dinilai dari banyaknya pengikut atas suatu madhab ataunya banyaknya pengikut di suatu pendapat, tidak demikian. Tetapi yang dinilai, yang dianggap itu adalah benar atau salah, benar atau salah. Sehingga fama kana haqqan wa in kana alaihi aqallun nas aw law lam yakun alaihi ahadun madama annahu haqqun yutamassaku bih fa innahu huwan najah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, sehingga apabila sesuatu ajaran itu dia benar, meski diikuti oleh sedikitnya orang, atau bahkan mungkin dia tidak punya pengikut, pengikutnya itu hanya satu orang saja mungkin, naam, maka ajaran itu tetaplah benar. Kalau suatu kebenaran itu wa in kana alaihi aqallun nas, suatu kebenaran itu walaupun pengikutnya hanya sedikit, aulam yakun alaihi ahadun, atau tidak punya pengikut sama sekali, madama annahu haqqun yutamassaku bih, selama dia itu adalah kebenaran, maka dia harus dipegang, erat-erat, harus berpegang teguh dengannya ya. Tidak mau tahu apakah ada pengikut atau tidak ada pengikut, karena dia adalah kebenaran.
Kenapa? Ya karena kebenaran itu fa innahu huwan najah. Kebenaran itu adalah jalan keselamatan. Kebenaran itu jalan keselamatan. Jadi wajib untuk berpegang teguh dengannya. Ada pengikut atau tidak ada pengikut. Nah, kenapa? Karena kebanyakan manusia itu, kalau kita lihat sifat-sifat kebanyakan manusia, maka kebanyakan manusia itu tidak pantas dan tidak layak untuk dijadikan sebagai timbangan untuk mengukur sebuah kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kebanyakan manusia, ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, ya, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ya, yaitu yang mereka ikuti hanyalah prasangka belaka, dan mereka itu hanyalah membuat kebohongan. Jadi kalau kita lihat di sini di surat Al-An'am ayat 16 ini, Allah menyebutkan sifat manusia, ya, yaitu sifat kebanyakan orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, yudilluka an sabilillah. Pertama, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Yang kedua, iyattabi'una illa dhanna, mereka itu hanya mengikuti prasangka. Yang ketiga, wa inhum illa yakhrusun, yang mereka itu hanya membuat-buat kebohongan. Jadi kalau kita lihat mayoritas manusia itu menyesatkan, mayoritas manusia itu mengikuti prasangka, mayoritas manusia itu membuat-buat kebohongan. Itu sifat mayoritas manusia. Kalau mayoritas manusia itu mereka berada dalam kondisi demikian, maka tentu, ya, mereka sangat tidak layak untuk dijadikan patokan untuk mengukur kebenaran. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kebanyakan manusia tidak tahu. Berarti kebanyakan manusia itu jahil. Di sini saja sudah ada 4 sifat, ya. Menyesatkan, mengikuti prasangka, mengada-ngadakan kebohongan, dan jahil. Ya, kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu jahil. Begitu juga di dalam surat Al-A'raf ayat 102 Allah berfirman, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin." Ya. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka menepati janji. Kami tidak mendapati kebanyakan mereka menepati janji. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, dan kami mendapati kebanyakan mereka itu fasik. Di sini ya berarti ada 6 sifat, ya. 6 label yang diberikan kepada kepada mayoritas. Ya, ini secara mayoritas manusia itu adalah menyesatkan. Manusia secara mayoritas itu pertama menyesatkan, kedua mengikuti prasangka, ketiga mengada-ngada kebohongan, yang keempat adalah jahil, yang kelima tidak menepati janji, yang keenam fasik. Kalau demikian adanya, apakah pantas jumlah mayoritas itu dijadikan sebagai tolak ukur, sebagai timbangan untuk mengukur sesuatu itu benar atau tidak? Maka kita katakan tidak pantas. Sangat apa? Tidak pantas. Lalu dari mana kita mengukur kebenaran? Ya, kita mengukur kebenaran itu dari kebenaran itu sendiri. Lah bagaimana kita mengetahui kebenaran? Ya, mengetahui kebenaran itu adalah harus mengetahui sumber-sumbernya. Sumber kebenaran itu apa ya? Sumber kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar.
sedikit atau banyaknya para pengikutnya itu bukan masalah. Itu bukan apa? Masalah. Karena kebenaran itu tidak akan berubah jadi kebatilan dengan sedikit pengikutnya. Tidak akan pernah. Kebenaran selamanya adalah kebenaran. Tauhid selamanya adalah tauhid. Sunnah selamanya adalah sunnah. Ada pengikutnya atau tidak ada pengikutnya, dia tidak akan pernah berubah. Bukan berarti kebenaran tapi karena tidak ada pengikut akhirnya jadi kebatilan. Ya bukan. Ya. Nah. Dan di sini ada satu catatan penting ya ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum. Catatan penting bagi kita dalam pelajaran ini, dalam bab ini, bahwa inilah salah satu metode orang-orang jahiliyah, yaitu menganggap kebenaran itu dengan melihat pada jumlah mayoritas. Metode ini sangat mirip dengan metode demokrasi praktis. Demokrasi praktis itu merujuk pada suara mayoritas. Sehingga jumlah, siapa yang jumlahnya banyak ya dia yang dianggap menang. Siapa yang jumlah banyak dia yang dianggap benar. Gitu. Nah, ini berbeda dengan prinsip Islam. Maka kita katakan demokrasi itu sangat jauh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ya. Nah, dari sisi ini saja sudah keliru. Islam melihat kebenaran bukan dari mayoritas. Sementara demokrasi melihat kebenaran dari jumlah mayoritas. Nah, demikian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.